Calon Presiden atau Capres Republik Indonesia nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mendatangi Pasar Baru di Jalan Tuparef, Kabupaten Karawang pada Senin 4 Desember 2023. Pantauan Tribun Bekasi.com, ribuan warga tumpah ruah memadati seputar Pasar Baru Karawang. Mereka menyambut kedatangan calon Presiden Anies tersebut. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi Muhammad Azam. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Muhammad Azam. Baik Nina dan juga Tribuners, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di wilayah Karawang, Jawa Barat pada hari Senin 4 Desember 2023 kemarin. Anies Baswedan melakukan sejumlah agenda kunjungan atau kampanye di wilayah Karawang, Jawa Barat, dan agenda pertama atau tempat pertama yang dikunjungi ialah Pasar Baru ya, Karawang yang berada di Jalan Tuparep, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya itu, Anies didampingi Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Saihu, dan sejumlah petinggi partai dari Nasdem dan juga PKB mendatangi pedagang Pasar Baru Karawang. Di lokasi pasar, Anies berdialog dan berdiskusi dengan sejumlah pedagang, mulai dari menanyai mengenai harga bahan pokok yang ada di pasar Karawang tersebut, kemudian juga mengajak dan juga meladeni sejumlah pedagang pasar yang hendak berfoto dengan dirinya. Dan ada yang di tengah-tengah kunjungannya di pasar tersebut, Anies diberi hadiah oleh salah satu pedagang di pasar Karawang, yakni peci berwarna hitam yang langsung diberikan kepada Anies dan dipakaikan di kepala Anies. Saat memberikan tersebut, pedagang pasar itu menitipkan pesannya dan doanya agar Anies dapat terpilih dan nantinya jika terpilih bisa amanah. Kemudian juga pedagang itu menyampaikan ketika terpilih sebagai presiden, Anies selain diminta amanah juga diminta untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada awak media dan awalnya kepada para pedagang pasar, Anies berjanji dalam program 100 hari kerjanya nanti, yang paling utama ialah menurunkan harga bahan pokok. Kemudian juga kepada awak media, Anies mengungkapkan bahwa 100 hari kerjanya salah satunya adalah program dengan menurunkan harga bahan pokok seperti beras, seperti cabai, maupun bawang dan komoditas lainnya yang memang ini kerap kali mengalami kenaikan harganya. Kemudian juga dalam kesempatan itu juga Anies sempat berdiskusi dengan pedagang pakaian yang memang saat ini trennya sedang mengalami penurunan penjualan. Yang ramai ialah dikarenakan kehadirannya online shop. Namun pedagang itu menyebut bukan menilai bahwa penurunan penjualan ini bukan karena online shop, akan tetapi melainkan memang daya beli atau daya perekonomian yang saat ini sedang mengalami penurunan sehingga minimnya jumlah pembeli. Pasalnya pedagang itu menyebut bahwa dirinya bukan pedagang eceran, melainkan dia merupakan pedagang grosir pakaian yang juga terdampak. Dia menilai bahwa pedagang grosiran seharusnya itu banyak sekali pedagang-pedagang
eceran yang belanja ke dia untuk dijual kembali, akan tetapi memang hal ini mengalami penurunan daya beli. Kemudian diketahui Nina dan juga Tribuners, pada agenda kampanye kemarin Anies selain mengunjungi pasar baru Karawang, mengunjungi juga rumah sejarah proklamasi atau rumah Jagisong, di mana Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 singgah atau diculik kaum pemuda ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah agenda ke rumah sejarah di Rengas Dengklok, Anies kemudian mendatangi atau mengunjungi pondok pesantren di wilayah Kecamatan Tirta Mulia di Karawang dan berdiskusi dengan sejumlah para kiai dan para santri yang ada di sana. Kemudian selanjutnya Anies melakukan agenda bertemu relawan di rumah DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa dan menyampaikan sejumlah janji kampanyenya, mulai dari harga kebutuhan pokok yang terjangkau, harga pupuk maupun ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani, dan janji-janji kampanye lain yang disampaikan oleh Anies ketika bertemu dengan para relawan di rumah Saan Mustafa. Dan agenda terakhir ditutup dengan konsolidasi dengan para pengurus Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB se-Jawa Barat. Kemudian juga bertemu sapa dengan para kiai yang ada di Karawang khususnya, maupun juga ada di Jawa Barat. Demikian Nina laporannya. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Muhammad Azam. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Pagi ini kami mampir ke Pasar Baru Karawang. Di sini kami berjumpa, berdialog dengan pedagang dan pembeli, dan kami menemukan keluhan yang jamak disampaikan di banyak tempat, yaitu mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, khususnya pangan. Harga beras yang mahal, tadi saya ngobrol dengan penjualnya maupun dengan pembeli, yang semua menceritakan tentang tingginya harga beras. Kemudian cabai merah keriting, cabai rawit, begitu juga dengan bawang merah. Jadi harga-harga kebutuhan pokok inilah yang menjadi prioritas kami untuk diselesaikan sesegera mungkin. Dalam 100 hari pertama, kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja, memotong mata rantai dan tata niaga yang merugikan bagi petani dan bagi pembeli yang memanfaatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.